tahu nih Bu Ingrid bagaimana ya asal muasalnya cerita Bu Ingrid sampai bisa terpapar COVID-19. Silakan Ibu. Saya akan menceritakan pengalaman saya 2 bulan yang lalu. Saya opname di salah satu rumah sakit di Jakarta Selatan karena saya menderita demam berdarah dan tipes. Saat itu saya harus dirawat inap di rumah sakit itu. Anehnya, keadaan tubuh saya semakin hari semakin lemah, tidak ada nafsu makan, dan rasanya nggak enak, nggak nyaman. Padahal saya sudah minum yang cukup, saya sudah makan makanan yang bagus. Saya pikir, kok tubuh saya semakin hari semakin menurun. Pada akhirnya, hari ketiga, saya sesak napas. Saya mengalami sesak napas. Oleh karena itu, saya harus dirawat di ICU. Saya masuk di ICU itu 1 minggu. Setelah difoto toraks, ternyata paru-paru saya ada pneumonia. Jadi ada bakteri putih-putih. Dan paru-paru saya sudah terpapar 60%. 60%. Bisa 40. Oh, enggak, 40%, ya bisa 60% lah. Kemudian setelah 7 hari saya di ICU, saya pikir saya sudah sehat, saya akan keluar dan saya boleh pulang. Ternyata saat saya keluar dari ICU, para tim dokter dan perawat mengatakan bahwa ibu terpapar COVID-19. Untuk pastinya ibu harus dites. Oke, saya saat di ICU karena saya sadar, saya tetap optimis bahwa saya bisa sembuh kok. Saya bisa sembuh. Saya punya niat untuk sembuh. Saya berusaha untuk sembuh. Saya selalu positive thinking. Saat saya keluar, saya vonis terpapar. Saya juga enggak bingung, enggak saya bilang, oh saya masih punya kesempatan saat dites, hasilnya akan negatif dan saya bisa sembuh. Itulah yang saya pikirkan. Kemudian saya harus masuk ruang isolasi. Ruang isolasi itu tekanannya tinggi dan udaranya sangat dingin. Seperti tadi saya dengar video yang sebelumnya disampaikan di alat picu jantung itu ya. Itu udaranya dingin sekali, itu sama dengan yang saya alami. Itu sangat dingin. Kalau stamina-nya nggak bagus, mungkin bisa benar-benar berbahaya. Akhirnya saya masuk di ruang isolasi hanya menunggu hasil swab yang akan saya jalani. Itu bukan sehari 2 hari, itu 4 hari. Dan saya benar-benar harus bertahan di kondisi seperti itu. Saya akan menceritakan bahwa sebelumnya saya sudah mengkonsumsi Alpameta rutin, Vitomek, dan saya membawa itu Alvaspin ke dalam ruang ICU maupun ke ruang isolasi. Saya tetap pegang, tapi selama di ICU dan di isolasi saya tidak mengkonsumsi lagi karena saya tidak boleh membawa makanan apapun, sehingga saya cuma membawa Alvaspin. Selama 4 hari itu saya juga karena saya sadar, saya tetap optimis. Saya believe in God, and saya juga percaya bahwa oh iya kok saya bisa sembuh. Saya tetap berusaha. Dan puji Tuhan pada saat 4 hari saya menunggu, ternyata hasilnya negatif. Dan saya diperbolehkan untuk pulang saat itu. Sekalipun kondisi saya mungkin lemah karena sekitar 3 minggu saya
harus terpapar opname di rumah sakit itu. Jadi saya pulang dengan recovery selama 2 bulan. Demikian sharing saya, dan saya bisa sembuh total, dan sudah dites ternyata sudah bersih dan tinggal recovery. Terima kasih kesaksian saya. Baik, Bu Ingrid, sebentar Bu, saya mau nanya sedikit. Kan tadi Ibu katanya pada saat masuk ke ruang ICU itu, Ibu mengkonsumsi apa tadi Ibu? Alpameta dan Vitomax, dan Ibu bawa ini ya, Albaspin. Albaspin ya ke dalam ruangan. Itu Ibu konsumsi sudah berapa lama sebelum Ibu mengalami kejadian? Oh, sudah setengah tahun. Setengah tahunan ya, dan itu sangat membantu Ibu ya dalam proses. Iya, ternyata kalau benar-benar sangat membantu seandainya. Karena banyak sekali orang melewati ruang isolasi itu, ya mohon maaf dengan berita yang kurang berita yang menyedihkan ya, karena kita tahu dengan cerita Ibu tadi kondisi dingin, tidak ada siapa-siapa ya, apalagi kalau kita lihat petugas dengan menggunakan APD lengkap itu ya, dengan baju hazmat itu, pasti kita ada merasa pressure yang cukup tinggi. Iya, nah, yang saya tadi dari cerita Bu Ingrid, Ibu believe in God, Ibu juga jaga pikiran Ibu, mindset Ibu, betul-betul luar biasa ya, kita belajar banget dari Bu Ingrid. Oh iya Bu, katanya yang saya dengar informasi Bu Ingrid itu untuk biaya perawatan Ibu itu selama di rumah sakit itu jumlahnya sangat fantastis ya Bu ya. Boleh disebutkan Ibu nominalnya berapa Ibu? Sekitar 250 juta deh itu biayanya untuk selama perawatan itu, karena saya menderita cukup banyak ya, demam berdarah, kemudian ada tipes ya, sehingga sudah drop, saya ternyata sesak nafas dan pneumonia, terpapar COVID. Bayangkan saya harus mengalami penyembuhan sekian banyak. Iya. Ranjang yang paling mahal itu ranjang yang Ibu tidur tidur ya. Ya, karena itu 250 juta itu untuk 3 minggu. Wah, lumayan. Yang biasa itu udah bisa beli mobil Bu ya. Iya benar. Nah Bu Ingrid, jadi dengan cerita Ibu ini kita belajar banyak ya Ibu, bagaimana kita betul-betul harus mencegah di awal ya. Jangan sampai kejadian. Saya nggak kepikiran kalau misalnya masuk di rumah sakit ya, orang-orang masuk ke rumah sakit tanpa persiapan biaya ya Bu. Oke, terima kasih sekali buat sharingnya Bu Ingrid. Kami berterima kasih banyak ya, karena sharing Bu Ingrid ini kami teringat kembali bagaimana untuk di awal kita untuk mencegah dari penyakit. Oke, terima kasih Bu Ingrid.